Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi Populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Friends, Psikologi Populer merupakan program yang membahas tentang psikologi di kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari tumbuh kembang anak, mental health, ranah sosial maupun industri dan organisasi. Kita membahas hal-hal tersebut dengan bintang tamu yang hadir dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia yang merupakan induk organisasi psikologi yang menaungi para profesional di bidang psikologi. Untuk hari ini kita akan membahas tema dukungan psikologis ketika krisis, di mana banyak peristiwa yang hadir dari kehidupan kita yang tidak kita inginkan, seperti adanya bencana alam, bencana non-alam maupun bencana sosial yang mungkin bisa berdampak nanti ke psikologi seseorang. Jadi apa nih yang harus kita lakukan kalau di sekitar kita itu terjadi bencana ataupun krisis? Nah, kita akan bahas dengan tema kita hari ini, dan sudah bintang tamu kita ada Mbak Istiana Setiani, Ekspresi Empati Psikolog ya Mbak ya, selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia dan juga psikolog. Selamat datang Mbak Isti. Terima kasih Mbak Alda. Pink ini sangat cantik ya, cantik dan menawan ya Mbak Isti ya. Sebelumnya juga kami mengajak Friends dimanapun berada yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini, bisa langsung saja telepon ke 0711 311 454. Oke Mbak, kita awalnya ya pasti kita harus tahu nih pengertian dari, kita bahasnya dukungan psikologis awal, benar ya Mbak ya? Atau DPA itu apa pengertian dari DPA itu Mbak? Oke. Kalau DPA itu kan bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya itu psychological first aid. Itu diibaratkan kalau gini, kalau dari sisi medis gitu ya, secara fisik ada yang namanya pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, kalau secara psikologis kita ada yang namanya psychological first aid atau dukungan psikologis awal, seperti itu Mbak Alda. Jadi dukungan psikologis awal ini adalah dukungan psikologis, dukungan emosional, kemudian dukungan praktis yang kita berikan gitu kepada individu, kemudian bisa juga kepada keluarga atau bahkan komunitas ketika situasi krisis itu terjadi. Oke, berarti memang situasi krisis itu tidak hanya bencana alam ya Mbak Istia, tapi juga bisa situasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di keluarga tadi, permasalahan misalnya di sekolah gitu bisa ya Mbak ya, itu bisa dibilang krisis juga ya? Ya, jadi situasi krisis itu ada 3 kriterianya Mbak Alda. Yang pertama, dia datangnya tiba-tiba, jadi kita nggak ada persiapan tuh untuk menghadapi situasi itu. Kemudian dia sifatnya menekan, jadi menimbulkan tekanan tertentu kepada individu tersebut. Yang ketiga, individu itu dia merasa tidak bisa kemudian menyelesaikan situasi itu atau menghadapi situasi itu gitu berdasarkan pengalaman kehidupan dia sebelumnya. Saya nggak bisa nih handle situasi ini, maka itu bisa jadi dikategorikan menjadi situasi krisis seperti itu. Oke. Kalau kita bertanya nih Mbak ya, kalau kita yang pemberi DPA atau juga yang penerima DPA itu memang disebut kita pemberi dan yang menerima itu penerima gitu ya Mbak ya, atau ada sebutan lain itu? Ya bisa dikatakan seperti itu kalau dalam situasi sehari-hari begitu ya. Untuk pemberinya disebut dengan pemberi dukungan, kemudian untuk yang kita berikan dukungan disebut dengan penerima dukungan psikologis. Kalau dalam situasi bencana, penerima itu bisa disebut dengan survivor begitu ya. Si pemberinya ya tetap disebut dengan pemberi dukungan psikologis. Oke, berarti bisa dibilang kita pemberi DPA atau dukungan psikologis, dan juga yang menerimanya adalah penerima dukungan psikologis. Nah, kalau kita sebagai pemberi DPA atau dukungan psikologis ya Mbak ya, itu apakah harus ada kriterianya atau pendidikan khusus atau latihan khusus, atau sebenarnya semua orang itu bisa melakukan dukungan psikologis awal Mbak Isti? Sebetulnya sih semua kita ini bisa untuk memberikan dukungan psikologis gitu, asalkan memang dilatih gitu ya, karena kan ini untuk pemberian dukungan ini bukan sembarang pemberian dukungan gitu, tapi ada langkah-langkah, ada tahap-tahapnya yang harus kita pahami begitu supaya pemberian dukungan ini tepat gitu.
sehingga tidak muncul efek yang berkepanjangan. Karena kan ketika menghadapi situasi krisis dan individu tersebut tidak bisa melewatinya, tidak ada pemberian dukungan psikologis begitu, itu akan bisa menimbulkan bisa jadi untuk dampak berkepanjangan ya Mbak ya, bisa jadi stres, kemudian hingga ke trauma begitu. Oke, sebaiknya memang latihan gitu ya. Kalau misalnya pelatihan itu memang seperti ini misalnya ya, kalau misalnya kita mendengar webinar gitu atau workshop terkait PFA atau DPA itu sendiri itu bisa ya kalau misalnya kita sudah dapat sertifikatnya gitu Mbak, atau seperti apa Mbak? Ya, bisa. Jadi kami dari HIMSI juga kebetulan saya bergabung di Kresna itu Korps Relawan Bencana gitu. Di sana kami seringkali memberikan pelatihan begitu untuk pemberian dukungan psikologis awal. Jadi dukungan psikologis awal ini sifatnya dinamis sekali Mbak Alda. Jadi dia bisa dalam situasi bencana, kemudian dalam kehidupan sehari-hari di mana kita menemukan individu yang kemudian menghadapi situasi krisis. Jadi sangat dinamis sekali. Bahkan kalau menurut saya DPA ini adalah suatu keterampilan yang sebetulnya keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh semua kita gitu. Karena kan setiap orang itu berpotensi mengalami situasi krisis gitu dalam kehidupannya gitu ya Mbak ya. Sesederhana misalnya anak kecil yang kemudian tiba-tiba dia menjatuhkan gelas gitu ketika ibunya tidak bisa memberikan atau salah dalam memberikan dukungan, bisa jadi itu punya efek jangka panjang gitu secara psikologis begitu Mbak. Nah, berarti memang sebenarnya semua kalangan, semua orang bisa melakukan PFA asal memang sudah ada latar belakang pendidikan atau pelatihan sendiri Mbak ya gitu ya. Dan nggak harus latar belakang psikologis, nggak harus latar belakang psikologi berarti ya? Nggak harus, betul. Jadi memang DPA ini keterampilan yang sebetulnya kita semua tuh bisa banget gitu melakukannya, tidak harus berlatar belakang psikologi gitu. Semua orang gitu dari kalangan gitu yang memang dia sudah cukup mampu untuk memberikan dukungan psikologis gitu. Oke. Untuk ini Mbak, kalau tujuan atau manfaat ya dari DPA dukungan psikologis atau kalau bahasa Inggrisnya PFA ya kita sempat sebutnya itu, untuk manfaat atau tujuannya sendiri itu apa sih Mbak kalau secara umum saja gitu ya? Jadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ketika situasi krisis itu kan adalah situasi yang datangnya tiba-tiba, kemudian dia membuat kita itu karena kita tidak siap ya tiba-tiba dan kita tidak siap sehingga kita tidak ada antisipasi gitu untuk mengatasinya. Dan karena kita juga tidak punya antisipasi dan kita tahu bahwa kita tidak bisa melewati situasi itu, maka ketika itu berlanjut akan bisa mengarah kepada gangguan psikologis yang lebih berat gitu ke depannya. Seperti tadi yang saya sampaikan, itu akan bisa yang paling parah gitu, akan bisa berakibat kepada trauma begitu. Sehingga kan kalau misalnya gangguan psikologis itu sudah berlanjut, tentu akan menghalangi atau mengganggu aktivitasnya sehari-hari gitu. Oke, mungkin dari kalau jangka pendeknya mungkin ada stres awal atau kecemasan awal gitu ya Mbak ya. Tapi kalau untuk jangka panjangnya tadi mungkin sampai trauma jangka panjang gitu ya, yang istilahnya kalau psikologi itu PTSD juga bisa ya disebutnya PTSD gitu ya. Oke, kalau ini Mbak, DPA itu sama nggak dengan terapi gitu? Berbeda ya, jadi orang tuh seringkali memang kalau PFA atau DPA ini diberikan dalam situasi bencana, orang itu seringkali salah dalam menyebutnya itu tuh trauma healing gitu, padahal bukan. Jadi ini DPA ini adalah bentuk dukungan psikologis, tapi itu bukan terapi, bukan juga konseling gitu. Walaupun di tahapan-tahapannya nanti ada salah satunya itu mendengarkan juga yang kemudian itu ada bagian dari konseling, tapi itu berbeda sama sekali. Karena kan kalau terapi dan konseling itu pemberiannya gitu, orang yang memberikan terapi atau konseling kan itu harus mempunyai sertifikasi atau keahlian khusus gitu yang memang dia kompeten di bidangnya. Sedangkan DPA ini asalkan dia paham tahapannya, terlatih begitu ya, itu bisa digunakan siapa saja dalam kondisi apa saja gitu, asalkan memang dia memungkinkan gitu untuk pemberian DPA gitu. Oke, berarti kalau misalnya DPA itu tadi ya, yang pemberinya itu paling tidak memiliki latihan terkait DPA, tapi kalau misalnya terapi atau konselor itu biasanya memang harus ada sertifikasi khusus ya Mbak ya, atau memang
punya skill khusus memang Ya, untuk betul. terapi dan konselor gitu ya. Betul. Oke, kalau misalnya kita Mbak, kalau pemberi DPA dengan penerima itu sistemnya gimana? Apakah harus satu pemberi dan satu penerima, atau bisa misalnya satu pemberi, misalnya beberapa orang penerima, atau seperti apa sih sistemnya? Oh tidak, dia sangat dinamis sekali ya. Jadi Mbak, pemberian DPA ini pemberi dukungannya juga bisa lebih dari satu, kemudian penerima dukungannya juga bisa dilakukan secara klasikal atau secara bersama-sama, kolektif gitu ya, bersamaan. Yang sering kita lakukan ketika terjadi bencana gitu misalnya ada satu komunitas atau daerah yang terkena bencana, jadi kita akan mengumpulkan mereka menjadi satu, kita akan memberikan dukungan psikologis di sana gitu, bentuknya dengan berbagai macam bentuk begitu ya. Jadi sangat dinamis sekali pelaksanaannya gitu. Oke, berarti tidak harus one by one gitu ya, harus satu penerima dengan satu pemberi, tapi memang tergantung situasi atau lapangan gitu ya, bisa betul. jadi ya Mbak ya? Tergantung situasi dan lapangan, dan tergantung dari kondisi psikologis yang bersangkutan pada saat situasi itu terjadi. Misalnya nih kita menemukan ada situasi di mana individu tersebut misalnya mengalami pelecehan seksual, tentu kan kita tidak bisa melakukan pemberian dukungan itu di depan orang banyak gitu. Jadi tempatnya juga harus menjaga privasi begitu ya, yang dia juga bisa mengekspresikan dirinya, yang bisa bercerita secara aman juga gitu. Berarti memang tergantung case-case-nya gitu ya, misalnya Betul. kekerasan seksual yang butuh memang privasi, atau kalau bencana alam mungkin karena orangnya banyak juga situasinya tidak memungkinkan untuk misalnya satu dengan satu gitu ya Mbak ya, betul ya. Oke, kalau misalnya ini benar nggak sih Mbak, kalau misalnya DPA itu sama kalau misalnya kita sakit fisik ya, biasanya pemberian pertolongan pertama itu dengan P3K. Nah, apakah serupa nih kalau misalnya kita pertama itu kena sakit mental atau gangguan kejiwaan awalnya gitu ya Mbak ya, bisa juga dengan DPA ini, sama tidak Mbak? Iya, jadi kan kalau tadi secara fisik kan ada pemberian, ada langkah-langkahnya juga gitu ya untuk mengobati secara fisik. Nah, secara psikologis juga sama gitu, ada langkah-langkahnya, dan DPA ini juga diawali dengan pemberian pemberian dukungan kalau di tahapnya ya. Kalau di tahapnya DPA ini yang pertama kita melakukan mengamati dulu nih Mbak. Kita mengamati dulu si penerima dukungan ini apakah dia memerlukan bantuan fisik atau tidak gitu. Misalnya nih kita ketika di jalan raya kita menemukan misalnya ada seseorang yang dia mengalami kejahatan gitu misalnya ya. Nah, kita akan melihat dulu nih DPA itu dilakukan, kita tidak langsung ujuk-ujuk kemudian, oh ya Mbak, tenang Mbak, nggak begitu gitu. Tapi kita mengamati dulu apakah dia butuh bantuan secara fisik misalnya, apakah ada luka di tubuhnya, ataukah ada yang harus dilindungi begitu di tubuhnya. Nah, maka secara fisik dulu kita berikan dia dukungan gitu. Jadi dukungan praktis sifatnya gitu Mbak. Berarti memang serupa gitu ya Mbak ya, tapi kita juga awalnya juga memberikan dukungan, kita cek dulu fisiknya apakah ada luka-luka atau seperti apa gitu ya, baru lanjut ke pemberian dukungan secara mental gitu ya, benar ya. Kemudian kita akan masuk ke tahap berikutnya ketika kita sudah memastikan bahwa dia secara psikologis, secara fisik dia aman, baru kemudian tahapannya kita bisa lanjutkan gitu. Oke, tahapan berikutnya panjang, nanti kita akan bahas lagi ya Mbak ya. Nah, kalau misalnya DPA ini Mbak, apakah memang atas kesadaran penerima sendiri yang misalnya meminta dukungan psikologis awal, atau karena ada rujukan dari orang? Kalau misalnya bencana alam kan mungkin sudah jelas ya Mbak ya, memang ada keperluan masif gitu ya. Tapi kalau misalnya kita individu misalnya ada permasalahan awal gitu ya, permasalahan atau krisis-krisis lain, itu apakah bisa kita mengajukan, penerima mengajukan, atau seperti apa? Keren ini pertanyaannya Mbak Alda. Jadi kan kita kadang-kadang bingung ya ketika kita melihat orang di sekeliling kita itu mendapatkan masalah tertentu gitu. Misalnya kita perhatikan kok dia sekarang tuh lebih murung daripada biasanya, atau misalnya kita tahu si teman kita ini atau keluarga kita ini dia mengalami masalah gitu. Kita harus bagaimana nih, takutnya nanti
kita dianggap terlalu ikut mencampuri urusan orang lain begitu ya. Nah, kalau dalam prinsip DPA ini sebetulnya di dalam langkah-langkahnya itu dia tidak harus juga meminta bantuan dulu. Beda hal ketika dia memang harus berkonsultasi dengan psikolog atau konselor begitu ya, yang harus dari kesadaran pribadinya. Tapi kalau DPA ini bisa dilakukan pada saat apapun dan tidak harus menunggu orang itu menerima bantuan. Jadi si pemberi dukungannya lah yang kemudian peka untuk menangkap apa sih yang sedang terjadi dengan orang yang ada di sekeliling kita ini, seperti itu Mbak. Oke, berarti fokusnya memang tadi ya, pemberi harus peka terhadap sekelilingnya gitu ya. Oke Mbak, kita akan bahas lebih dalam lagi ya tentang tema kita hari ini. Sipo Friends, Psikologi Populer akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elephas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. TVRI Sumatera Selatan merupakan bagian dari Lembaga Penyiaran Publik TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kami siap untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multiplatform. Dikelola secara modern, tepat guna, dapat diakses secara global, serta jangkauan yang sangat luas. TVRI Sumatera Selatan hadir dengan tayangan bermutu, mencerahkan, serta syarat dengan kearifan lokal. Memotivasi masyarakat melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman. Sebagai Satker PNBP, pendapatan negara bukan pajak, TVRI Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan siapa saja. Kami akan menjadi mitra terbaik Anda dalam kerjasama program acara, liputan publikasi, dan promosi. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Psikologi Populer dan masih dengan tema kita hari ini, dukungan psikologis ketika krisis, dengan narasumber kita ada Mbak Estiana Setiani, Espesi Empesi Psikolog selaku psikolog dan juga anggota Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI Sumsel. Dan kami masih mengajak Sipo Friends dimanapun berada, mungkin
udah di rumah, sudah di rumah ya, atau masih di kantor gitu, untuk bisa bertanya gitu ya seputar tema kita hari ini, mungkin kepo tentang tema kita hari ini, bisa langsung saja telepon ke 0711 311 454. Baik, kita lanjutkan Mbak Isti ya, selagi menunggu penelpon gitu ya. Kita kalau terkait krisis nih Mbak ya, tadi mungkin sudah di awal juga sudah dikaitkan sedikit tentang krisis. Kalau misalnya tingkat keparahan nih, krisis kan tadi bisa dari individu, keluarga gitu ya, bencana alam yang luasnya juga bisa ya. Tapi apakah tingkat keparahannya itu bisa kita lihat itu dari mananya Mbak? Oke. Jadi DPA ini sebetulnya tidak tergantung tingkat keparahan ya. Begitu individu tersebut mengalami situasi krisis, maka DPA ini bisa diberikan gitu. Cuma memang karena situasi krisis ini sifatnya subjektif sekali begitu ya. Kadang-kadang untuk kejadian atau situasi yang sifatnya sepele, kita menganggapnya sepele, tapi individu lain yang mengalaminya atau individu yang mengalami situasi tersebut merasa itu berat, ya maka DPA pun bisa dilakukan gitu. Sekecil kayak tadi yang saya sampaikan, sekecil misalnya ada anak-anak yang menjatuhkan gelas gitu, atau misalnya dia ketika itu mengalami sesederhana gini, ketika kita di jalan naik mobil, ayahnya ngerem mendadak, terus anaknya kaget gitu ya karena ada kecelakaan di depan, maka DPA pun bisa diberikan. Jadi karena ini sifatnya subjektif sekali, jadi tidak ada indikator yang misalnya standar normalnya gitu ya, yang berlaku untuk semua orang, tidak gitu, karena dia subjektif, tergantung dari individu yang kemudian mengalami situasi krisis tersebut gitu. Oke, jadi itu mungkin contoh kehidupan sehari-hari gitu ya Mbak ya, misalnya rem mendadak tadi keluarga gitu. Berarti kalau misalnya di kantor juga, misalnya kita temannya gitu ya Mbak ya, terus melihat teman kita misalnya ada sesak napas tiba-tiba gitu ya, atau kecemas, istilahnya ciri-ciri kecemasan tiba-tiba, itu juga kita bisa ya sebagai pemberi gitu untuk melakukan DPA atau PFH, itu bisa ya? Bisa banget itu, malah kalau di dalam dunia industri begitu ya, itu juga bisa banget diterapkan gitu, dan harusnya itu juga jadi keterampilan dasar yang dimiliki oleh semua pegawai begitu yang bekerja dalam satu organisasi itu. Sesederhana misalnya tadi kayak Mbak Alda bilang, ketika misalnya kita melihat teman yang dia tiba-tiba sesak napas, yang kita tahu dia tidak punya gangguan fisik, misalnya tidak punya asma gitu ya, tidak punya penyakit fisik yang lainnya begitu, bisa jadi itu mungkin dia misalnya sedang mengalami kecemasan seperti panic attack dan sebagainya, maka DPA juga bisa diberikan. Tapi itu kan dalam ranah sudah muncul gangguan psikologis yang agak lebih berat gitu. Kalau dalam keseharian itu misalnya kita kan kadang-kadang kita melihat nih teman-teman yang ketika kerja dia selalu ceria, tiba-tiba dia murung, atau kemudian kita lihat makannya agak kurang gitu ya. Ada terjadi perubahan perilaku lah dalam diri si individu ini tersebut, maka saat itu pun dukungan psikologis kita bisa berikan gitu. Atau misalnya ketika ada teman kita di kantor tahu misalnya dia sedang ada kejadian gitu di rumahnya, keluarganya dirawat di rumah sakit misalnya, atau dia punya permasalahan lainnya gitu yang kemudian kita lihat itu akan berpotensi mengganggu, maka kita pun bisa kok memberikan dukungan psikologis ke mereka gitu. Oke, berarti memang sebenarnya banyak ya Mbak ya contoh-contoh di kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu makanya tadi memang kita sebagai orang sekitar gitu lah, yang sebagai juga pemberi tadi yang harus peka terhadap lingkungan sekitar kita. Itu tadi ya Mbak ya, benar ya. Oke, terkait tadi juga terkait tadi kan tingkat keparahan sudah dikatakan ya sama Mbak Isti, memang tidak ada tuh tingkat keparahan gitu ya. Memang semuanya subjektif, ada yang bilang seseorang A itu bilang dia kena gangguan mental parah gitu, atau yang B tidak gitu ya Mbak ya. Jadi memang tergantung sekali tiap individu. Kalau beda DPA itu ya Mbak ya, kalau yang merasakan itu sesuai umur itu apakah juga subjektif, atau memang ada anak-anak biasanya lebih rentan, atau seperti apa Mbak? Kalau reaksi psikologis gitu ya, maksudnya mungkin reaksi psikologis ketika krisis itu memang berbeda-beda gitu di setiap rentang usianya. Kalau orang dewasa mungkin reaksi psikologisnya akan muncul itu tadi, ada gangguan makannya, gangguan tidur gitu, atau emosi yang tidak terkendali,
atau misalnya gangguan-gangguan yang lainnya begitu ya. Kalau untuk anak-anak biasanya bentuk yang muncul itu misalnya anaknya jadi lebih gelisah gitu ya, atau dia sering menangis gitu, atau untuk misalnya anak usia 0 sampai 1 tahun itu biasanya muncul kelekatan yang sangat intens gitu dengan orang tuanya gitu, atau dengan individu yang dia merasa nyaman di sana. Kemudian jadi mudah menangis juga gitu, termasuk dia sering gangguan buang air besar pun atau gangguan buang air kecil pun kadang-kadang itu bisa bentuk dari gangguan ketika seseorang itu atau anak-anak itu mengalami situasi krisis begitu. Oke, terus kalau itu tadi kan ciri-ciri ya Mbak ya, ciri-ciri reaksinya gitu. Tapi apakah ada perbedaan nih, misalnya anak-anak tuh reaksinya tuh lebih cenderung ekstrim gitu, misalnya anak-anak lebih susah untuk didekati gitu ya, atau seperti apa Mbak? Ya, betul. Jadi anak-anak itu memang kadang-kadang kita agak lebih sulit untuk menangkapnya gitu. Apakah anak ini mengalami situasi krisis atau tidak? Karena kan mereka punya keterbatasan dalam mengekspresikan apa yang mereka rasa gitu dibanding dengan orang dewasa. Itu tadi, maka kita harus mengenali respon-respon yang mereka tampilkan di luar dari respon yang biasanya muncul dari anak tersebut. Misalnya nih ketika hari-hari biasanya begitu ya, anak ini ketika ibunya atau orang tuanya pergi gitu ya, misalnya bekerja dan sebagainya, ketika ditinggal dia bisa beradaptasi lah begitu, tidak masalah begitu kita pergi berhari-hari. Tapi kemudian ketika misalnya 2-3 hari belakangan ini ketika ibunya pergi, anak ini selalu menangis nih, selalu menangis, nggak mau ditinggal gitu. Artinya itu di luar kebiasaan yang dia lakukan begitu. Nah itu kita sudah harus mulai melihat begitu ya, apakah misalnya anak ini mengalami sesuatu gitu di dalam kesehariannya ketika orang tuanya tidak ada di dekatnya gitu. Jadi memang harus lebih peka untuk mengenali ya kalau di anak-anak begitu Mbak. Kalau untuk ini Mbak, kalau dewasa ataupun yang lanjut usia, apakah ada perbedaannya? Kalau orang dewasa itu cenderung lebih mudah ya untuk kita kenali, walaupun sama-sama ketika mereka menunjukkan perilaku yang tidak biasa gitu dari perilaku keseharian mereka. Tapi kadang-kadang orang dewasa ini jauh lebih ekspresif ya gitu, misalnya jauh ekspresif dan jauh lebih terasa begitu di kita begitu, karena kan seperti misalnya kita ngobrol, ada temen nih yang kita tahu kita tuh akrab, tapi kemudian tiba-tiba dia jadi lebih ketus gitu menjawabnya, atau dia terlihatnya lelah sekali begitu misalnya, atau dia kayak tadi yang saya bilang sebelumnya terjadi gangguan makan, gangguan tidur gitu, gangguan suasana hati. Biasanya ini gini Mbak, biasanya perilaku itu akan untuk orang dewasa itu akan sulit kita kenali jika orang dewasanya itu tidak terlalu ekspresif dalam mengekspresikan perasaannya. Jadi misalnya terjadi pada orang yang lebih suka memendam perasaannya gitu, menyimpan sendiri masalahnya gitu, sehingga dia tidak segera mencari bantuan. Misalnya kalau kita berteman nih, aku lagi stres nih gitu, pengen cerita nih gitu misalnya, itu kan akan lebih gampang kita memberikan dukungan psikologisnya. Nah biasanya untuk orang dewasa itu akan lebih sulit seandainya mereka lebih banyak menyimpan permasalahannya sendiri. Tapi itu juga bukan berarti DPA itu tidak bisa diberikan begitu. Tapi mungkin butuh waktu yang lebih lama gitu ya Mbak ya, karena mungkin didekatinya juga harus pelan-pelan gitu, benar ya Mbak ya? Ya betul, butuh waktu lebih lama untuk kita bisa memberikan dukungan, tapi bukan berarti DPA itu tidak dilakukan pada saat itu, karena di dalam langkah-langkah pemberian dukungan psikologis ini pun sebetulnya dia tidak memaksakan. Kadang-kadang kan kita merasa orang tersebut bermasalah, orangnya juga aku baik-baik aja kok gitu, jadi kitanya sok-sokan gitu mau memberikan dukungan, tapi si orang tersebut merasa baik-baik saja gitu kan. Nah di dalam langkah pemberian dukungan itu juga nanti kan ada tahapan-tahapannya di mana kita mendengarkan gitu, mendengarkan aktif, tidak memaksakan gitu, tidak memaksakan bahwa kita akan memberi dukungan atau bantuan kepada mereka begitu. Oke, berarti salah satu sikap atau sifat juga dari seorang pemberi itu juga harus sabar ya, benar ya Mbak Esti? Betul, harus sabar dan harus tahu batasan begitu ya, karena kan itu tadi Mbak, kadang-kadang
Sederhananya gini Mbak, kadang-kadang kita tuh sering ya curhat cerita sama orang, terus orang tuh memasukkan nilai-nilai pribadinya dia gitu. Kamu nggak boleh begini, kamu harus begini. Kita memaksakan ketika ada orang cerita nih, dia mau mengambil keputusan A atau keputusan B, tapi si tempat yang menjadi cerita atau si pemberi dukungan ini tidak paham bagaimana memberikan dukungan psikologis yang tepat, jadi kadang-kadang memaksakan, enggak kok kamu harus A, kamu harus B begitu. Padahal sebetulnya mungkin pada saat itu dia tidak minta untuk diambil keputusan gitu, dia hanya ingin bercerita saja begitu. Nah makanya harus memahami langkah yang benar gitu tentang pemberian dukungan ini. Baik, kita akan membahas langkah-langkahnya Mbak ya, tapi setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Psikologi Populer. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Nambah belanjaannya. Ini Mbak semuanya 1 kilo, banyaknya 25.000. Ntar saya. Duh, dompet saya mana? Nah, hati-hati Mbak, ini kan banyak copetnya. Maaf Pak ya. Mbak, aku ini nggak bawa dompet. Nah, hati-hati dipakai uang dompet ya. Nah, jaga bang baik-baik kamu Oke?
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Psikologi Populer, dan kami juga masih terus mengajak Psipofriends dimanapun berada ingin bertanya seputar tema kita hari ini, dukungan psikologis ketika krisis, bisa langsung saja telepon ke 0711 311 454. Dan masih dengan narasumber kita dan Mbak Istiana Setiani, Ekspresi Empati Psikolog selaku psikolog dan juga tentunya anggota Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI Sumsel. Oke, tadi kita terakhir juga Mbak Isti sempat menyinggung tentang langkah-langkah DPA atau PFA ya Mbak ya. Ini gimana nih Mbak, langkah-langkah ataupun bisa dibilang prinsip juga ya dalam melakukan DPA itu apa saja sih Mbak Isti? Ya. Sebenarnya di awal tadi sudah kita sempat bocorin dikit ya nih, langkah pertamanya tadi kita mengobservasi atau mengamati begitu apakah kemudian si individu ini memerlukan pertolongan medis gitu atau pertolongan secara fisik. Misalnya nih tadi dia hampir ditabrak oleh kendaraan, artinya kita harus mengamankan dulu, membawa dulu dia ke tempat yang aman supaya dia aman dulu secara fisik. Kemudian kita lihat dulu apakah ada luka gitu yang harus diberikan pengobatan. Jadi yang pertama langkahnya adalah kita mengamati begitu ya, apa yang bisa apakah secara fisik individu ini aman begitu. Kemudian langkah yang kedua adalah kita gini, ketika orang mengalami situasi krisis, situasi yang berat gitu ya, yang terjadi secara tiba-tiba, tentu dia mengalami tekanan yang besar begitu dalam dirinya, sehingga dia memerlukan orang lain gitu untuk membantu dia meredakan tegangan itu atau tekanan tersebut. Jadi dia butuh orang untuk diajak cerita sederhananya. Jadi langkah kedua adalah mendengarkan gitu. Mendengarkan itu tidak hanya kita misalnya bicara, dia ngomong apa kita mendengarkan begitu ya, tapi mendengarkan aktif istilahnya. Mendengarkan aktif itu apa? Mata kita fokus pada si individu tersebut, kemudian telinga kita juga dengan sangat optimal juga gitu ya untuk bisa mendengarkan apapun isi. Kadang-kadang kita mata ngelihat dia tapi kita kemana-mana gitu pikirannya. Kemudian juga ada hati nih yang terlibat di sana. Jadi hati kita juga seutuhnya memberikan perhatian, kemudian memberikan empati juga kepada si orang tersebut gitu. Jadi ada mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga begitu, yang ketiga kita memberikan ketenangan gitu, mendengarkan ketenangan. Jadi ketika orang dalam kondisi yang panik begitu ya, dalam kondisi tertekan, tentu kan dia tidak stabil tuh kondisi dirinya gitu, baik secara fisik maupun secara psikologis. Misalnya tadi itu ada yang hampir kecopetan, tentu kan dia detak jantungnya berdegup cepat begitu ya, bisa jadi dia tremor gitu atau hampir mau pingsan dan sebagainya. Nah itu kita berikan ketenangan dulu, misalnya dengan meminta dia duduk, meminta dia menarik napas panjang begitu ya, supaya dia stabil dulu begitu emosinya begitu. Yang keempat baru kemudian kita menghubungkan itu contohnya misalnya tadi dia hampir kecopetan atau sudah kecopetan, kita bantu hubungkan, oh di sana ada pos polisi gitu, oh di sebelah sana misalnya ada, ketika misalnya di rumah sakit nih atau ketika di bencana nih ada anak kecil yang dia kehilangan keluarganya, kita arahkan dia ke posko bantuan begitu. Jadi dihubungkan kepada pihak-pihak atau orang-orang yang nanti akan bisa membantunya jangka panjang begitu. Yang selanjutnya adalah kita juga memberi perlindungan dalam artian tadi kita pastikan bahwa orang ini atau individu ini itu dia aman dalam waktu yang cukup panjang begitu ya. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita memberikan harapan, karena kan ketika kita mengalami situasi yang menekan itu kadang-kadang kita kehilangan optimisme gitu untuk bisa melihat ke depan dengan lebih baik. Kita menjadi pesimis gitu, menjadi bahkan sampai misalnya depresi gitu, misalnya ketika ada salah satu keluarga kita yang dia kehilangan pasangannya, suami atau istrinya meninggal, kadang-kadang kita merasa orang tersebut mungkin akan merasa, wah nanti saya gimana nih harus melanjutkan kehidupan, sedangkan misalnya kalau dia tidak bekerja nih misalnya, suaminya meninggal. Nah maka DPA atau dukungan psikologis yang bisa diberikan adalah membangun harapan gitu, supaya muncul optimisme dalam dirinya untuk bisa menjalani
menjalani hidup ke depannya gitu. Oke, lengkap ya Mbak ya. Ini berarti poinnya kalau benar 6 berarti ya Mbak ya. Nah, apakah 6 langkah atau prinsip ini harus diterapkan oleh pemberi kepada penerima atau bisa poin 1, poin 2 aja atau seperti apa Mbak Isti? Ya, keren banget nih, benar. Jadi DPA ini bisa hanya diberikan misalnya 1 atau 2 saja begitu, tidak harus lengkap ya. Lengkap tuh akan lebih bagus begitu ya. Tapi kalau memang situasinya tidak memungkinkan, kita hanya misalnya melakukan 2 atau 3 saja, misalnya kita mengamati, kemudian mendengarkan dan menenangkan dia, itu dianggap sudah cukup, nggak apa-apa gitu. Apalagi misalnya situasinya tidak memungkinkan untuk ke arah sana gitu, pemberian dukungan psikologi secara lengkap, itu tidak mengapa dan itu sudah bisa dikategorikan bahwa kita itu memberikan dukungan psikologis gitu kepada individu tersebut. Oke, berarti memang tergantung situasi, tergantung individu tadi ya Mbak ya. Berarti memang walaupun permasalahannya beragam, tapi ya tergantung individunya ya menerima dengan cepat atau tidak gitu ya. Terus untuk ini Mbak, waktu pemberian nih, apakah bisa dilakukan langsung saat itu juga misalnya ketika krisis gitu ya, atau menunggu beberapa hari, beberapa bulan, atau seperti apa Mbak Isti? Ya, sebenarnya pemberian dukungan psikologis awal ini tidak ada waktu spesifik ya, misalnya dia harus setelah kejadian atau sebelum kejadian. Jadi bisa diberikan pada saat kejadian, setelah kejadian begitu, atau misalnya waktunya sudah cukup lama begitu baru akan diberikan juga tidak mengapa, karena kan reaksi individu dalam melewati situasi krisis itu berbeda-beda begitu ya. Ada yang bisa mengatasi situasi krisis itu dengan cepat gitu, ada juga yang lambat begitu. Kalau secara ilmiah, secara teorinya begitu ya, mereka akan menghadapi situasi krisis itu berlangsungnya begitu ya dari 4 sampai 6 minggu begitu. Jadi tidak harus tidak ada waktu spesifik gitu. Ketika situasi krisis itu masih dirasakan oleh individu tersebut, maka dukungan psikologis bisa kita berikan gitu. Oke. Kalau untuk durasinya Mbak, oke, sebelum kita lanjut ya, kita angkat dulu telepon Psikologi Populer. Dengan siapa di mana? Psikologi Populer dengan siapa di mana? Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Saya dari Ibu Luli di Pelaju Mbak. Ya, silahkan Ibu Ruli. Silahkan Ibu Ruli. Mbak ya. Ya. Selamat sore Mbak. Ya, sore Mbak. Mbak, saya mau tanya Mbak ya, bagaimana kalau kita menghadapi dari anak-anak maupun orang dewasa, entah laki-laki atau perempuan, kalau istilahnya seperti kata orang Palembang itu nak lemak dewek. Nah, seolah-olah dia tidak punya tugas, tidak punya kewajiban, tidak mau rugi, mau untung. Jadi gimana itu cara kita menghadapinya dan menasihatinya gitu. Sementara kita hidup ini kan tidak selamanya kita senang, tidak selamanya kita, semua itu kan suatu saat akan berubah, tidak selamanya kita berkumpul. Nah, tapi untuk menjelaskan sama orang itu, mengertikan pada orang itu bagaimana Mbak? Ya kalau di anak-anak oke lah, terkadang sudah dewasa, sudah tua, gitu. Mohon penjelasannya Mbak. Baik. Terima kasih Bu Ruli. Ya, makasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Ruli dari Pelaju ya. Mbak Isti, pertanyaannya gimana nih? Mungkin pemberi ya, gimana kalau dihadapkan dengan penerima yang kalau orang Palembang nak lemak dewe, atau mungkin pengen enak sendiri, kendak-kendak dia gitu ya Mbak Isti ya. Gimana cara menghadapinya, menasihatinya seperti apa Mbak Isti? Ya. Jadi ini bagus banget nih Ibu Ruli pertanyaannya. Kadang-kadang kan kita seringkali melihat orang di sekeliling kita itu bermasalah begitu ya. Tapi kita tidak tahu dari mana kita harus memberikan dukungan psikologis kepada mereka begitu. Apalagi dengan kasus yang tadi begitu ya.
boro-boro dia mau nanya apakah saya bermasalah, saya butuh bantuan gitu, karena yang jadi fokusnya kan adalah diri dia sendiri. Maka dukungan psikologis itu bisa diterapkan. Yang pertama kita melakukan tadi ya, kalau observasi gitu ya kalau dalam prinsipnya, tapi dalam penerapannya sehari-hari itu kita bisa mengamati apa sih yang kemudian menjadi penyebab nih kenapa si individu tersebut terkesannya dia susah untuk dibilangin, kemudian egosentris tadi ya, anak lemak dewek itu gitu ya, egosentris gitu. Apakah misalnya dia di dalam lingkungan kesehariannya memang membutuhkan bantuan tertentu begitu. Kemudian yang selanjutnya, kalau itu orang terdekat kita, kita bisa kemudian perlahan membangun relasi lah dengan dia. Membangun relasi dalam artian kita membangun kedekatan, kita boleh bertanya begitu apa yang bisa dibantu, bisa dilakukan, mendengarkan tadi gitu. Orang yang mau enak dewe itu kan pasti dia ketika ditanya begitu, oh aku mau ini, mau itu begitu ya. Nah, kemudian dia nanti akan bercerita dari cerita-cerita itu, dari obrolan itu nanti kan kita akan bisa melihat satu titik nih di mana kita bisa memberikan bantuan nih, misalnya. Oh ternyata misalnya si anak ini, si orang tua ini dia karena dia egosentris ternyata, tapi dalam tahapan yang sudah parah nih misalnya kan ya, susah banget gitu dengan semua orang di lingkungan sekitarnya, dia bermasalah nih. Jangan-jangan si orang ini dia sudah butuh bantuan psikologis yang lebih lanjut gitu ke profesional. Maka kita bisa pakai nih prinsip yang selanjutnya tadi, prinsip hubungkan. Jadi kita bisa arahkan dia ke profesional begitu untuk mendapatkan terapi atau penanganan lebih lanjut begitu. Jadi kita juga selaku pemberi dukungan tidak boleh memaksa diri kita. Aku mau memberikan dukungan kepada dia nih gitu. Padahal sebetulnya kita tidak punya kemampuan ke arah sana. Jadi boleh misalnya hanya sebatas kita mengamati, kemudian kita mencoba mendengarkan gitu, apa sih yang menjadi keluh kesahnya, kenapa sih dia jadi lemak dewe itu tadi gitu ya. Apakah memang selama ini dia ternyata orang yang dalam kehidupannya itu dia berjuang sendirian begitu ya, tidak ada orang yang bisa memperhatikan dia selain diri dia sendiri, ataukah memang dia ingin menang sendirinya itu berasal dari pola asuh gitu, pola asuh dari lingkungannya. Kemudian apakah memang misalnya lagi nih dia ingin menang sendirinya itu karena dia yang belum bertumbuh gitu, yang belum matang secara psikologis begitu. Jadi ada banyak hal, tapi nggak apa-apa, kita bisa mendengarkan dulu. Oh misalnya dia harusnya dengan misalnya nih ada pasangan nih, suaminya ingin enak sendiri begitu ya, tanpa mengabaikan perasaan atau keinginan istrinya nih gitu. Kalau seandainya ketika diajak ngobrol itu si istrinya pengen memberi dukungan nih gitu ya, boleh kita lakukan komunikasi tadi, mendengarkan aktif. Dari di sana kan nanti akan terjadi dialog-dialog ya gitu, deep talk, bahasa orang yang sering sebut itu deep talk gitu dengan si suaminya. Kemudian kita bisa tahu tuh apa yang menjadi kebutuhannya begitu misalnya. Jadi itu pun sudah termasuk dari memberi dukungan. Tapi kalau untuk kemudian merubah individu tersebut jadi dia lebih peduli dengan orang lain, kemudian yang tadinya dia skalanya peduli dengan orang lain itu misalnya kalau 10 paling tinggi dia hanya di angka 2 gitu, atau bahkan nggak peduli sama sekali gitu. Nah dukungan psikologis ini tidak sampai kepada dia bisa karakter kepribadiannya bisa berubah secara drastis seperti itu gitu. Tapi paling tidak dia bisa memahami bahwa ada yang keliru dari diri dia begitu misalnya, itu nggak apa-apa gitu. Jadi dukungan itu bisa kita berikan gitu. Oke, lengkap sekali Mbak Esti. Semoga menjawab ya Bu Ruli ya di Pelaju. Baik, Mbak Esti, kita akan jeda sejenak ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Psikologi Populer. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat.
Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi. Karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Psikologi Populer. Baik Mbak Istiani masih bersama kami ya dengan tema dukungan psikologis ketika krisis juga. Pertanyaan lanjutan ya Mbak ya, kalau pemberi itu kan harus punya kepekaan ya, kepekaan atau simpati gitu ya. Gimana sih cara kita untuk menumbuhkan kepekaan itu Mbak? Iya. Jadi untuk bisa mengenali kepekaan itu kan dimaksudkan untuk kita bisa mengenali apakah seseorang ini mengalami situasi krisis atau tidak begitu ya. Tentu kita harus memahami dulu, kita harus punya pemahaman dulu nih tentang orang yang ada di sekeliling kita sehingga kita bisa mengenali apakah si individu ini mengalami situasi krisis atau tidak begitu. Dan itu kan didapatkan ketika kita mempunyai interaksi yang cukup gitu dengan individu tersebut begitu. Kalau kita tidak punya relasi atau interaksi yang cukup, misalnya dalam lingkungan keseharian gitu ya, kita tidak akan bisa mengenalinya begitu. Tapi sebetulnya dukungan psikologis ini tuh tidak harus, maksudnya begini, tidak bersyarat orang itu harus punya kepekaan atau punya empati yang tinggi begitu ya, tapi paling tidak dia sebagai individu gitu ya, punya keinginan gitu untuk bisa membantu orang lain gitu, untuk bisa melewati situasi sulit dalam kehidupannya. Karena sebagai makhluk sosial begitu ya, kita manusia kan makhluk sosial, tentu kita membutuhkan orang lain begitu, membutuhkan orang lain untuk bisa membantu kita gitu. Jadi tidak ada syarat khusus, tidak ada yang penting dia punya keinginan dulu deh, punya niat dulu untuk bisa membantu orang lain. Itu saja dulu. Oke, terima kasih Mbak Isyana Setiani, spesialis psikolog ya, telah hadir bersama kami, telah berbincang seputar tema kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat ya Mbak ya. Oke, Sipo Friends, sangat penting ya bagi kita untuk terus teredukasi tentang PFA atau DPA untuk bisa menggali potensi atau memberdayakan para penerima dalam mengatasi permasalahan mereka juga di masa datang. Saya Rifda Alda Ufaira, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.